pemirsa, video dugaan pelecehan seks di taksi daring di Manado yang viral di media sosial beberapa hari belakangan menjadi perhatian serius polisi. Usai diselidiki, pelaku yang merupakan sopir taksi tersebut langsung ditangkap. Sopir taksi daring ini tak bisa berbuat banyak saat aparat Ditkrimsus Polda Sulawesi Utara menangkapnya di kawasan Malalayang, Manado. Sopir berinisial NM tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya usai lakukan tindak dugaan pelecehan seksual terhadap salah seorang penumpang wanitanya Rabu lalu. Kasusnya dapat terungkap setelah korban mengunggah pelecehan yang ia terima lewat akun media sosial. Dalam rekaman tersebut, sang sopir membujuk rayu korban sambil menyentuh bagian kaki korban. Usai kejadian, korban berinisial FT itu pun melaporkannya ke Polda Sulawesi Utara. Korban ini adalah seorang warga Minahasa Selatan, jadi kasus ini sendiri terungkap karena korban setelah mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan pelecehan seksual terhadap yang bersangkutan oleh salah satu driver online, kemudian mengupload, menayangkan pada media sosialnya, pada akun Instagram pribadi milik yang bersangkutan. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pria yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu telah ditahan di markas Polda dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Yaya Piri melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Ya, semoga berita tadi bisa menjadi pelajaran bagi para sopir taksi daring atau siapapun untuk bisa menahan hawa nafsu. Nah, Pak Ustadz, tentu kita sayangkan ya kasus tersebut. Karena kan Islam justru begitu menjunjung tinggi harkat dan derajat seorang perempuan dan tidak sepatutnya dilecehkan seperti dalam berita tadi. Lalu bagaimana Pak Ustadz melihat kejadian ini? Ya, setuju Mbak Wanda, perempuan itu adalah makhluk yang berbeda dari laki-laki. Allah memuliakan, Nabi memuliakan. Kalau tidak ada kaum wanita, maka tidak ada kaum laki-laki. Karena kita semua berasal dari ibu kita. Maka wanita itu Allah muliakan. Pertama, bahwa wanita itu adalah menjadi fitrahnya untuk menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang wanita solihah. Seorang yang akan menjadikan dunia itu indah. Maka itu kemuliaan wanita. Wanita pula menjadi tanda bahwa orang itu adalah mulia. Kata Nabi, orang yang memuliakan wanita, dia mulia. Anak yang memuliakan ibu, anak itu mulia. Laki-laki yang memuliakan wanita, laki-laki itu mulia. Siapapun yang memuliakan wanita. Seolah-olah ini dijadikan parameter oleh Nabi. Bahwa kalau orang itu ingin dikatakan mulia, maka bagaimana sikapnya terhadap wanita. Kalau memuliakan, mulialah dia. Tapi kalau menghinakan, hinalah dia. Parameter ini untuk menunjukkan bahwa mulianya wanita di mata Allah, di mata Rasul SAW. Ini tentang dunia, tentang akhirat pun wanita spesial. Siapa di antara wanita, kata Nabi, menjaga sholat 5 waktunya, puasanya, mentaati suaminya, menjaga dirinya, ia dipersilakan masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Siapa pula kaum wanita yang mampu menjaga dirinya, maka dijadikan surga oleh Allah. Bahkan ibu kita adalah surga kita di dunia, sekaligus surga kita di yaumil akhir kelak. Maka tidak ada kata lain, kaum wanita ini adalah spesial di mata Allah, maka spesial di mata kita. Spesialnya dalam konteks kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan. Kita semua memang dituntun untuk memuliakan, tidak merendahkan dengan berbagai perbuatan-perbuatan atau perilaku yang bertentangan. Maka kita muliakan wanita yang terdekat dengan kita, ibu kita, istri kita, anak kita, saudari-saudari kita. Insya Allah, jika itu yang dijalankan, maka kaum wanita pun mendapatkan posisi yang mulia di dunia, yang mulia pula di akhirat. Kita kaum laki-laki diposisikan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Pak Ustadz, ini dalam Al-Quran disebutkan perintah laki-laki untuk menundukkan pandangan. Lalu bagaimana mengelaborasi makna dari perintah Allah tersebut, Pak Ustadz? Ya, Al-Quran itu bersifat antisipatif. Ya, bagaimana di surat At-Tahrim juga demikian. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah, peliharalah, itu antisipasi. Maka dikatakan di surat An-Nur 30, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Hendaklah orang beriman laki-laki itu menundukkan pandangan. Kenapa? Karena antisipasi. Dikatakan oleh Sayyidina Ali, asal muasal.
perbuatan tercela itu berasal dari pandangan turun ke hati. Kalau hatinya tidak mampu mengelolanya, maka ia akan lacur untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka pertama kali pandangan itu harus dijaga. Menundukkan tidak berarti harus tunduk terus jalannya. Tapi menundukkan itu adalah bukan hanya pandangan mata, tapi ada menundukkan hati, menundukkan emosi, menundukkan berbagai hal. Sehingga kalau di dalam hatinya, meskipun kita memandang tapi hatinya tidak, maka tidak ada masalah. Asal jangan berlebih-lebihan, kata sahabat Ali. Namun di sini maksudnya betapa Islam itu sangat menjaga agar orang itu betul-betul secara dini mengantisipasi dirinya, sehingga insya Allah dengan menundukkan pandangan, dengan menjaga pandangan, dengan menjadikan pandangan itu hanya untuk melihat yang baik-baik saja, yang dibolehkan oleh Allah, yang dibolehkan oleh Rasul, maka mata ini akan menjadi pencegah dari api neraka. Kata Nabi, ada mata yang akan menjadi pencegah dari neraka. Di antaranya mata yang menangis karena Allah, mata yang mampu terhindar dari perilaku dosa dan maksiat.